Baik, langsung saja dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Bu Wini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia WI 2005. Perkenalkan, saya Dava Rehenza Viera dengan NIM 1222448. Akan memaparkan mengenai hasil dari proyek prototipe kami yang berjudul Sistem Monitoring Tekanan dan Laju Alir secara Real Time untuk deteksi dini, kick dan blowout pada model reservoir minyak berbasis microcontroller. Di sini saya telah mengatur alur presentasi atau konten presentasi. Dimulai dengan mengetahui hal yang melatar belakangi pembuatan prototipe, selanjutnya mengetahui metodologi dan tahapan pengerjaan prototipe, ketiga, hasil analisis beserta pembahasannya, dan yang terakhir ialah simpulan dan saran pengembangan prototipe. Sebelumnya saya telah menyinggung mengenai konsep kick dan blowout. Apa itu kick dan blowout? Menurut Herianto pada tahun 2015, kick adalah kondisi masuknya fluida dari formasi ke dalam lubang bor akibat perbedaan tekanan. Di sini yang dimaksud ialah ketika tekanan fluida formasi melebihi dari tekanan hidrostatis lumpur pemboran. Jika kick ini tidak segera dikendalikan, dapat terjadi blowout, yaitu semburan fluida formasi ke permukaan secara tak terkendali. Hal inilah yang berbahaya karena dapat mengancam bidang K3 di industri migas. Lanjut, aplikasi microcontroller dalam bidang ketiga di industri migas. Microcontroller merupakan salah satu teknologi kunci dalam pengembangan sistem monitoring otomatis di industri migas. Dengan segala kemampuannya untuk membaca data, sensor tekanan, dan aliran fluida secara real time, microcontroller ini kami rasa sangat tepat untuk dikembangkan untuk kemudian menjadi suatu konsep untuk memajukan bidang K3 di industri migas. Lalu terdapat permasalahan yang muncul, ada empat. Yang pertama, bagaimana cara merancang dan mengembangkan prototipe monitoring tekanan dan laju alur minyak secara real time berbasis microcontroller. Lanjutnya, bagaimana prototipe tersebut dapat digunakan untuk deteksi dini terhadap potensi kick dan blowout pada model reservoir minyak. Selanjutnya, apa hubungan antara tekanan dan laju alir minyak terhadap potensi terjadinya kick dan blowout? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan sistem monitoring ini dapat mendukung aspek keselamatan dan keselamatan kerja K3 di industri minyak dan gas? Berikut terlampir ialah desain prototipe. Terdapat adaptor yang berfungsi untuk mengubah kemampuan tekanan pompa. Nah, pompa ini memompa minyak sebagai fluida bahan penelitian dan minyak ini melalui sambungan pipa serta selang untuk membentuk suatu siklus yang tertutup. Terdapat juga sensor tekanan dan sensor laju alir untuk merekam data-data dari fluida. Terdapat juga kabel jumper dan Arduino Nano sebagai microcontroller yang terintegrasi. Pada intinya, prinsip kerja prototipe kami dibagi menjadi tiga, yaitu inisialisasi dan pengaktifan sistem, mempersiapkan dan menjalankan fungsi dari prototipe, mencakup menyiapkan seperti kode program, lembar kerja, analisis di Microsoft Excel, dan lain-lain. Yang kedua ialah akuisisi dan perekaman data real time, merekam data, tekanan, dan laju alir minyak pada prototipe oleh kedua sensor. Dan yang terakhir, dan yang utama ialah pengolahan data beserta analisis potensi kick. Kita mengolah data hasil perekaman secara matematis guna menghasilkan peringatan indikasi kick. Lanjut, berikut merupakan diagram alur kerja dimulai dengan minyak dalam sebuah wadah dipompa menggunakan pompa yang terhubung dengan outlet voltage untuk mengubah kemampuan pompa. Lalu minyak melewati sensor tekanan untuk kemudian diukur, direkam data tekanannya, dan sensor laju alir untuk kemudian didapatkan data laju alir. Data tersebut masuk ke dalam microcontroller kita yaitu Arduino Nano, dan Arduino Nano mengirimkan kedua data yang terintegrasi ke dalam laptop yang berisi lembar kerja analisis berupa analisis residual dan analisis kemiringan sehingga dihasilkan tujuan utama kita yaitu indikasi final gain. Bagaimana dengan minyak yang telah mengalir sebelumnya? Nah, minyak tersebut melalui siklus minyak yang dihubungkan dengan selang dan pipa membentuk suatu siklus yang tertutup. Lanjut ke bagian metode pengolahan data, bagian analisis residual.
Di sini kami menggunakan persamaan Vogel yang dirumuskan pada 1968. Persamaan ini memaparkan mengenai hubungan antara tekanan dan laju alir minyak pada suatu semburan data. Namun persamaan ini dalam konteks prototipe kami hanyalah bersifat indikatif. Mengapa demikian? Perlu diingat sebelumnya bahwa konsep kick dan blowout ini mencakup dua komponen, yaitu tekanan hidrostatis dan tekanan formasi. Dapat dilihat keterangan di persamaan Vogel tidak menyantumkan tekanan formasi maupun tekanan hidrostatis, sehingga persamaan Vogel ini hanya bersifat indikatif. Namun, persamaan Vogel tetap dapat digunakan sebagai bahan utama dalam indikasi dini potensi kick. Hal ini juga dijelaskan oleh Box dan Draper. Ketika kurva performa aliran tidak sesuai dengan model Vogel, maka dapat digunakan polinomial order 2 antara variabel respons dan prediktor, serta menguji kesesuaian model terhadap sistem aktual. Dan dengan adanya beberapa penyesuaian dengan prototipe kami, digunakanlah model pendekatan persamaan polinomial kuadrat. Q sama dengan A ditambah BP ditambah CP kuadrat dikalikan K loss. K loss merupakan faktor koreksi dari prototipe kami. Lanjut. Nah, sebelumnya telah didefinisikan fungsi Q. Namun, koefisien A, B, dan C belum diketahui. Maka untuk mengetahui nilai koefisien tersebut, kita menggunakan metode regresi robust di dalam Microsoft Excel. Pertama-tama, kita menginisialisasi komponen matematis seperti key measured, pressure, dan pi kuadrat untuk menjadi bahan input Y dan X dalam fitur regresi di Microsoft Excel. Sehingga nanti dihasilkan koefisien-koefisien berikut. Contohnya X variabel 2 sebagai konstanta A, X variabel 1 sebagai konstanta B, dan intercept sebagai konstanta C. Lanjut. Setelah nilai A, B, dan C didapatkan, maka telah bisa dihitung nilai Q theoretical melalui persamaan Q sebelumnya. Dan berdasarkan judul analisis residual, kita akan menghitung residual, nilai residual atau selisih antara Q theoretical dan Q measured. Kemudian dari seluruh data residual dalam dataset itu dapat ditentukan atau dihitung nilai standar deviasi residual. Dan terdapat satu tahapan lagi yaitu evaluasi potensi kick yang akan saya bahas pada poin analisis dan pembahasan selanjutnya. Sekarang kita masuk dalam metode pengolahan data bagian analisis kemiringan. Dalam analisis kemiringan ini kita menggunakan pendekatan MAD yaitu median absolute deviation. Bagaimana itu? Pertama-tama, eh, keduanya sama, tapi saya akan menjelaskan satu metode saja, yaitu bagian slope and change analysis, karena keduanya ini tahapannya sama. Pertama-tama, inisialisasi dq per dp, yaitu perubahan laju alir terhadap perubahan tekanan. Lalu kemudian dapat ditentukan nilai tengah dari dq per dp atau median. Dari median ini akan dihitung deviasi, absolut deviasi setiap data. Setelah didapatkan semua deviasinya, akan dihitung atau dicari nilai tengah dari deviasi. Kemudian akan kami tentukan batas aman operasional, di mana nantinya nilai dari threshold ini akan membagi data menjadi dua bagian, yaitu operasi aman dan potensi kick. Lanjut. Sekarang kita akan masuk dalam analisis dan pembahasan, terutama yang pertama untuk analisis residual terlebih dahulu. Sebelumnya telah kita dapatkan nilai standar deviasi dan nilai residual. Untuk mengevaluasi potensi kick, kita menggunakan eh, nilai threshold. Dalam metode robust regression, pengamatan dengan nilai residual lebih besar 2 hingga 4 kali standar deviasi diidentifikasi sebagai pencilan data atau dalam konteks proyek kami ialah potensi kick. Di sini kami menggunakan atau menentukan nilainya sebagai 3,7 dikalikan standar deviasi. Mengapa 3,7? Karena hal ini didasari dengan trial and error. Sehingga nilai residual yang lebih dari 3,7 kali deviasi akan dilabilisasi sebagai data dengan potensi kick. Itu untuk analisis residual.
Selanjutnya ialah analisis kemiringan, dq per dp dan dq per dt. Sebelumnya, saya telah memaparkan bahwa kami menggunakan pendekatan MAD. Mengapa digunakan pendekatan MAD? Karena lebih tahan terhadap outlier dan distribusi data yang tidak normal, sehingga harapannya dapat memberikan deteksi perubahan yang lebih stabil dan mengurangi kemungkinan false indication saat menganalisis dq per dp dan juga dq per dt. Sama seperti analisis residual, jika nilai deviasi dari masing-masing data ini lebih dari 3,7 dikalikan standar deviasinya, maka dilabalisasi sebagai potensi data dengan potensi kick yang berwarna merah, dan jika di bawahnya, bawah batas aman, maka dapat diklasifikasikan sebagai operasi aman dengan berwarna hijau pada kolom analisis potensi. Sebenarnya telah diketahui, kita menggunakan tiga metode secara garis besar, yaitu analisis residual, metode analisis dq per dp, dan dq per dt. Selanjutnya akan dievaluasi mengenai final deteksi kick. Di sini terdapat tiga klasifikasi final deteksi kick. Yang pertama potensi rendah. Ini kondisi ketika 1/3 metode menyatakan data tersebut berpotensi adanya kick. Potensi tinggi jika 2/3 metode menyatakan data tersebut berpotensi kick. Dan level yang paling tertinggi yaitu terkonfirmasi kick. Jika 3/3 atau dalam bahasa lain ialah seluruh metode menyatakan adanya potensi kick, maka nyata pada keadaan tersebut kick itu terjadi. Terlampir juga terdapat kolom analisis final kick indication, berwarna biru untuk potensi rendah, berwarna hijau untuk operasi aman, eh, kuning kebetulan dalam dataset ini tidak eh, terdefinisi potensi tinggi dan terkonfirmasi kick, sehingga dalam dataset ini keseluruhan data masih dalam ambang batas yang aman. Juga terlampir tindakan lanjutan di setiap level. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelebihan dan keterbatasan tiap metode. Dimulai dari analisis residual. Kecenderungan dari analisis residual ini ialah mengolah data berdasarkan dataset secara keseluruhan, kecenderungan dataset secara keseluruhan atau general. Sehingga analisis ini cocok untuk dataset yang lebih stabil. Namun, di balik kelebihan itu terdapat keterbatasan, yaitu analisis ini kurang responsif terhadap suatu lonjakan aliran dalam suatu interval waktu yang sangat-sangat kecil. Tetapi, keterbatasan tersebut dapat ditutupi atau diperbaiki dengan analisis slope change, analisis dq per dp, dan analisis dq per dt. Yaitu analisis ini memiliki kelebihan dapat mengidentifikasi lonjakan dari laju alir secara signifikan dalam interval waktu yang bahkan sangat pendek per detik. Dapat terlihat di sini kuat terhadap anomali statistik, sehingga hal inilah yang melatar belakangi kita mengapa kami menggunakan tiga metode, karena untuk saling melengkapi antara satu keterbatasan dengan kelebihan yang lainnya. Demikian. Kita lanjut ke bagian kelebihan serta kekurangan prototipe kami. Kelebihan yang dimiliki oleh prototipe kami ialah yang pertama, prototipe kami mampu mencatat data real time dan data yang terintegrasi. Hal ini penting. Mengapa? Karena keberadaan data real time itu menunjukkan kondisi nyata dari suatu lapangan atau sumuran di bidang migas. Dan yang kedua, analisis potensi kick otomatis dan matematis. Dan yang ketiga ialah indikasi potensi kick yang bertahap, termasuk rendah, tinggi, dan terkonfirmasi kick. Di balik semua kelebihan itu tentu terdapat kekurangan yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan lanjutan. Yang pertama ialah pemindahan data menuju file di dalam laptop yang masih tergolong manual. Kedua, prototipe belum sepenuhnya sesuai dengan mekanisme ideal Vogel. Dan yang terakhir ialah biaya beberapa komponen kurang efisien seperti sensor tekanan. Dari empat rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, dapat dijawab dengan empat kesimpulan. Yang pertama,
Prototipe berhasil merekam data tekanan dan laju alir secara real time dengan bantuan sensor tekanan dan sensor laju alir fluida. Yang kedua, deteksi kick dan blowout. Pada prototipe kami menggunakan analisis residual dan analisis slope change. Ketiga, kick ditandai dengan lonjakan laju alir tanpa perubahan tekanan signifikan, juga adanya residual yang signifikan antara laju alir teoretis dengan laju alir aktualnya. Yang terakhir, deteksi dini oleh prototipe ini mampu mendukung peningkatan aspek K3 di industri migas. Yang terakhir ialah poin saran pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, eh, bisa dengan menambah variabel penelitian yang tidak dapat terakomodasi oleh prototipe kami, yaitu tekanan hidrostatis dan tekanan formasi. Yang kedua ialah otomatisasi pemindahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual. Ketiga ialah efisiensi anggaran. Dan terakhir menggunakan machine learning lainnya. Berikut terlampir kode QR yang berisikan mengenai video demonstrasi beserta lembar kerja Microsoft Excel untuk produk kami. Mungkin cukup sekian pembahasan dan pemaparan materi mengenai hasil proyek produk kami. Maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.